mereka tapi juga mereka men-share kebiasaan-kebiasaan mereka sebagai orang Yahudi. Lalu kan kalau para golongan liberal itu kan bilang, wah itu contoh, itu sebenarnya kita ada ditemukan Alkitab yang sejenisnya di daerah Syria, Mesopotamia. Ya memang, karena memang orang-orang Yahudi dibuang ke sana. Ya, nah kemudian ya yang ingin saya nanti saya buka dulu yang file yang satu. Semoga ini yang saya cari. Nampaknya bukan. Not this one. Nggak tahu tadi dia pergi kemana itu. I hope this one. Ya. Oke, saya harus kecilkan dulu sedikit. Karena kan sekarang banyak sekali bantahan-bantahan dari saudara-saudara kita di seberang yang tidak memahami, yang mereka bilang Alkitab itu sudah rusak. Kalian harus siap dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Bahkan di kalangan orang Kristen sendiri, orang liberal yang mengatakan, kalian masih percaya nggak dengan cerita dengan Taman Eden? Mereka bilang itu kan cerita anak sekolah minggu, itu mitos. Nah, ini. Jadi saya terpikir untuk kembali mengulang kembali itu oleh karena ada muncul cerita-cerita seperti ini. Yang justru sasaran mereka adalah anak-anak muda orang Kristen sekarang yang memang lebih mudah diberikan informasi dengan digital sekarang ya. Dan anak-anak generasi Y dan generasi Z sekarang itu kan mereka sangat teknologi savvy ya, mereka sangat responsif dengan media sosial. Saya tidak bilang jangan menggunakan media sosial, kita akan ketinggalan zaman. Saya tidak bilang jangan gunakan Android dan segala macam, kita ketinggalan zaman. Saya tidak bilang jangan membaca, itu lebih nggak benar lagi. Silahkan kita membaca, silahkan kita menggunakan media sosial apapun, namun kita mempunyai cukup bekal, ya, kita mempunyai cukup bekal untuk menepis berbagai informasi yang memang sengaja dimiringkan supaya iman kita lemah. Sebagai contoh ya, dengan sengaja mereka lakukan. Kalau saya mau buka Alkitab saya di Android saya, ya, setiap kali muncul selalu mesti kitab Al-Quran dulu. Dengan lagu Al-Quran. Tentu tidak semua orang kena seperti saya. Sehingga kadang-kalanya, dan suaranya begitu keras. Waktu saya buka e-Bible saya, yang ada di Android saya maksud saya, sorry. Dia sempat keluar suaranya keras di tengah-tengah kebaktian. Nah, sekarang contoh ya, kebetulan gereja di Indonesia sudah mengizinkan orang membawa Android ya, dia boleh buka Bible-nya di situ ya. Kalau dulu kan pendeta-pendeta kita kan melarang kita memegang HP, melarang, sangat melarang. Tetapi sekarang tidak, dengan digitalisasi di gereja, dengan ada COVID, sehingga kita harus online, tapi kebetulan di gereja saya sudah ada yang bisa online, ada yang bisa onsite. Nah, yang onsite seperti saya datang untuk membawa
sambil membawa Android saya. Begitu saya buka, munculnya Quran dengan suara keras. Otomatis. Sehingga saya harus cepat-cepat tangan saya mesti matikan. Akhirnya saya nggak pernah pakai lagi karena kejadian itu 2 kali di gereja. Jadi artinya lebih memilih saya menggunakan Bible manual daripada nanti bikin suara ribut lagi. Saya tidak tahu bagaimana menghapuskan itu. Nah, ini contoh bagaimana cara-cara mereka menginfiltrasi kita, ya. Cara-cara menginfiltrasi. Ya, memang ada banyak saudara-saudara kita yang sangat baik, sangat sopan, ya. Sangat baik, sangat sopan, ya, dan itu standar kita berperilaku. Tetapi juga pada akhirnya mereka memilih untuk mendakwa, ilmu dakwah, ya, ilmu dakwah bukan mendakwa, ilmu dakwah, melakukan juga ilmu dakwah mereka untuk supaya kita juga menjadi muslim dengan cara mengatakan Alkitab kita rusak. Padahal karena saya kebetulan mengikuti terus Christian Prince lewat YouTube, ada pertanyaan yang menarik, ya, kitab mana, di mana di Al-Quran yang disebut Alkitab itu rusak? Tidak ada. Ya, oke. Mari kita ulang lagi. Jadi, saya mau katakan Alkitab itu adalah firman Allah. Adik-adik bisa lihat semua? Bisa, Pak. Adik, Bisa, Pak. nah, bisa, oke. Jadi, Alkitab itu firman Allah. Saya mau katakan, jangan menerima logika yang mengatakan Alkitab itu adalah sebagian firman Allah, adalah sebagian tidak. Karena mereka bilang cerita mengenai Daud yang berzina apakah firman Allah? Maka kita punya pertahanan, kita punya bantahan, kita mengatakan peristiwa buruk apapun diizinkan Tuhan untuk tertulis di dalam Alkitab, supaya dari situ pesan Tuhan itu juga sampaikan. Sodom dan Gomora misalnya, cerita yang buruk. Tetapi kenapa dia tertulis di dalam? Ya, kenapa dia tertulis? Karena diizinkan oleh Tuhan supaya kita tahu ini tidak boleh, ini boleh. Cerita mengenai Daud, ya, yang berzina, diizinkan oleh Tuhan tertulis di situ supaya orang lihat Daud saja orang yang dikasihi Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Orang yang cukup dekat dengan Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Orang yang selalu mencari Tuhan, cepat ingat Tuhan kalau dia berbuat kesalahan, bisa berbuat dosa. Jadi itu semua diizinkan Tuhan untuk ada di dalam Alkitab. Ya. Maka itu tidak ada kesalahan karena firman Allah yang diinspirasikan. Ya, nanti kita akan mundur terus, kita akan lihat. Jadi firman yang terinspirasikan itu kan, firman Allah itu, nah kita juga harus ingat, firman Allah itu adalah otoritas tertinggi, adalah kewibawaan tertinggi, adalah sumber tertinggi, Alkitab. Gereja lain, saya terus dulu. Dia lebih tinggi dari hukum, dia lebih tinggi dari adat istiadat kita, dia lebih tinggi dari kebiasaan kita, dia lebih tinggi dari aturan-aturan lain. Artinya, adat istiadat tidak lebih tinggi dari Alkitab. Kebiasaan tidak lebih tinggi dari Alkitab. Tidak. Ya. Sehingga lalu kita akan lihat sinilah kemudian. Yang diilhami pewahyuan, pikiran Allah itu datang ke pikiran manusia dalam bentuk wahyu. Ini supaya kalian tidak bingung ini. Orang-orang suka sekali mencari celah-celah ini. Alkitab itu kan
mereka membayangkan Alkitab itu kata-katanya, kalimat-kalimatnya itu didikte dari Allah kepada Musa. Didikte dari Allah kepada manusia. Tidak begitu, tapi melalui pikiran manusia, pewahyuan. Nah, karena disampaikan kepada manusia melalui manusia, maka manusia itu juga berada dengan latar belakang yang bermacam-macam. Maka jangan kaget ada tulisan-tulisan yang menyangkut kebudayaan-kebudayaan setempat dari si rasul atau si nabi tertentu. Nah, yang saya ulang-ulangi dengan ineransi itu tidak ada, yang dimaksudkan dengan ineransi itu artinya tidak ada yang salah dengan naskah aslinya Alkitab. Nanti kita lihat kemudian ada muncul Alkitab yang ada muncul sumber-sumber yang lain. Jadi tidak ada. Nah, orang bilang, mana naskah asli Alkitab? Mana naskah asli Alkitab? Ini sengaja saya ulang terus terang adik-adik, supaya adik-adik tahu jawabnya. Mana naskah asli Alkitab? Naskah asli Alkitab tidak ada. Tapi nanti kita lihat, kenapa kita bisa punya Alkitab yang sekarang. Sudah menjadi kebiasaan para nabi kalau menulis, atau para nabi kalau dia mendapat pewahyuan, atau para nabi kalau dia mendapat perintah dari Tuhan untuk menulis, dia tulis itu, lalu para nabi tersebut lafalkan ulang kepada murid-muridnya. Jadi disuruh catat ulang dengan dia lafalkan ulang. Ya, no? Jadi cara yang sama katanya terjadi sama kitab saudara kita yang satu, ya, yang seberang, bahasa yang sama, ya, dilafalkan kepada murid-muridnya untuk disalin, Dari salinan itulah muncul salinan-salinan lain. Tapi belum sampai pada salinan-salinan lain, yaitu salinan-salinan itu, ya, yang kemudian harus disusun di dalam satu proses kanonisasi yang disebut bahwa ini sah, ini tidak sah, ini tidak kita pakai, ini masuk dalam Alkitab, begitu, ya. Ada juga surat Paulus yang tidak masuk, yaitu surat Paulus yang ke Kolose, dikirim juga ke Laodikia, ya. Ada. Jadi kalau ada muncul itu jangan kaget, ya. Nah, salinan-salinan itu, ya, sama dengan salinan aslinya. Bagaimana tahu ini salinan asli atau tidak? Melalui yang disebut textual criticism. Textual criticism ini, yaitu melalui inilah tersusun Alkitab bahasa Yunani modern dan Ibrani dalam bahasa aslinya. Jadi ada textual criticism untuk menentukan ini sah nggak, ini bisa nggak, ya, apa betul ini salinan asli atau cuma tiruan-tiruan saja. Itu ada satu ilmu, tentu terkait dengan arkeologi, ada satu ilmu di mana orang-orang pintar tertentu memang dia belajar mengenai textual criticism, sehingga dia bisa menentukan teks ini memang asli. Teks ini ditulis pada tahun sekian, teks ini disalin pada tahun sekian. Nah, setelah sudah dinyatakan asli, baru mereka disusunlah dalam satu proses kanonisasi tadi, berulang-ulang saya bilang supaya jangan bingung. Kemudian setelah sudah masuk dalam kanonisasi, itu lalu diterjemahkan dalam naskah asli itu diterjemahkan dalam berbagai Alkitab, ya. Jangan lupa ada Alkitab paling tua versi Syria tahun 200. Ya.
tahun 200. Tentu perjanjian baru belum masuk. Belum. Artinya kalau dia pakai patokannya itu perjanjian lama, kitab Musa, maka belum masuk itu perjanjian baru. Alkitab yang kita pegang tidak disalin dari ini maksudnya. Pada tahun 47 ditemukan naskah Qumran. Pada tahun 47 ditemukan naskah Qumran, ya, di gua Qumran yang terletak di desa Qumran. Saya belum sampai di sana. Jadi kalau adik-adik mau juga lihat ya silakan googling di Google. Ya. Nah, naskah Qumran itu anehnya, kalau saya bilang aneh, tapi ini pekerjaan Tuhan, terdiri dari 66 buku yang sama dengan yang kita pegang. Ini tahun 47, 1947. Ini membuktikan bahwa kanonisasi yang kita lakukan, bapak-bapak pemuka gereja yang lakukan di tahun 300 sekian di Kartage, itu tidak salah. Kan saya tadi bilang, Alkitab yang kita pegang itu kan salinan dari salinan, ya. Kemudian melalui textual criticism, ya, dinyatakan ini sah. Melalui textual criticism dinyatakan oke, ini memang betul ditulis pada tahun sekian, kemudian dia masuk dalam proses kanonisasi, dia dalam bentuk Alkitab yang paling asli, 66 buku. Nah, dokumen Qumran yang ditemukan di gua Qumran itu kebetulan 66 buku sama dengan yang kita pegang hasil dari kanoni. Jadi kalau ada kelompok yang bilang Alkitab itu kan hasil dari pertemuan orang berdiskusi, ya sukanya mana yang lebih pengaruh, dia menentukan kitab mana yang masuk, mana yang tidak masuk. Nah, dengan adanya dokumen Qumran membenarkan apa yang dikerjakan. Nah, karena kita sudah terima bahwa Tuhan mengendalikan, melindungi firman-Nya yang Dia sampaikan. Ya, adik-adik saya mungkin stop dulu. Saya ingin adik-adik bertanya. Saya mau komen sedikit Pak Jerry ya. Ya. Itu adik-adik kalau Qumran itu di daerah dekat Laut Mati. Ada bukit-bukit, ada apa begitu, ada gua-gua. Nah, itu di dalam situ ditemukan enggak berapa lama itu, tahun berapa itu Pak? 47. 1947 ditemukan. Jadi termasuk modern ya. Itu ditemukan itu kitab-kitab itu semua ditemukan di sana. Dan saya juga sudah pernah melihat itu. Memang saya tidak pergi ke Qumrannya, tapi saya pernah pergi ke tempat di mana itu potongan-potongannya itu masih ada begitu. Jadi ada yang rusak-rusak juga begitu. Tapi semuanya itu ada. Jadi dengan demikian itu membuktikan bahwa sebetulnya Alkitab yang dikanonisasi kita pada zaman modern itu ternyata sama seperti apa yang ditemukan di gua di Qumran tadi. Ya, gitu aja. Ya, ini adik-adik ini harus pelajari betul-betul, tapi jangan sampai menjadi bingung. Artinya kadang-kadang ada yang pikir akhirnya, wah kalau begitu firman Tuhan itu enggak benar dong itu, bisa salah, bisa ada cacat gitu ya. Nah, ini kita pelajari supaya kita tahu bahwa itu banyak serangan-serangan kepada kita juga, tapi jangan sampai kita termakan oleh itu ya, itu isu-isu bahwa itu
Memang sebetulnya dari pertama, sebetulnya iblis itu kan menaruhkan keraguan-raguan dari zaman di Taman Eden pun, kan selalu bertanya-tanya kepada kita, apakah benar Tuhan itu mengatakan demikian gitu. Jadi itu sudah berkali-kali terjadi dan eh, selalu ada isu begitu. Jadi memang iblis itu memang tujuannya mengecohkan kita, meragukan kita. Bahkan kurang ajarnya iblis itu berani sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan kasih ayat-ayat juga. Kan dibicarakan waktu dicobai 40 hari 40 malam itu waktu di padang gurun juga Tuhan Yesus dikasih ayat-ayat kan. Wah, luar biasa beraninya ya iblis itu. Memang begitu. Jadi kalau kita tidak tahu benar-benar firman Tuhan, kita gampang terkecoh sih. Ya itu aja. Terima kasih Pak. Ya, ya, jadi memang adik-adik saya terbeban sekali dengan persoalan ini karena yang terjadi di luar sana kan begitu mudah orang yang tidak tahu, ya, artinya yang tidak jelas dia Kristen atau Islam juga menganut pandangan-pandangan yang mengatakan, oh Alkitab itu begini. Ya sebenarnya kalau kita mau berbalik, saya tidak mengajarkan, tetapi dan saya tidak menganjurkan, kalau kita mau membalik juga, saya yang katanya firman itu turun di gua Hira itu, siapa yang saksi bahwa itu dilafalkan dari malaikat ke nabi itu? Tidak. Apalagi sekarang 80% dibilang yang ada di kitab itu adalah dari Alkitab. 80% yang ada di kitab itu dari Alkitab. Sama ya. Oke. Hampir sama, tapi bahasanya rubah aja, berbeda ya konteksnya. Baik, saya ingin adik-adik baca itu 2 Petrus 1 2 Petrus 1 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus Ya, 1 ya, ayat silakan. ayat 1 sampai 21, 21. sorry. Ya. Pasal 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus 1 yaitu 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Ayat yang ke-20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sudah jelas ya? Sudah Ya, jelas? Pak. Jelas, Pak. Nah, jadi kita punya kekuatan yang tertulis ya, yang mengatakan nubuat-nubuat itu bukan datang dari manusia. Bukan sumbernya. Dan kita tidak menambah, tidak mengurang. Kebetulan ini yang dipakai tadi malam oleh kami ketika kami belajar eksegesis. Ya, belajar eksegesis. Eksegesis itu kan menafsir ayat-ayat menafsir ayat Alkitab, ya, bagaimana cara tafsirnya, ya toh. Ada perdebatan, ya, lalu muncul cerita lah, ya, disampaikanlah oleh para pengikut diskusi kelas mengatakan bahwa pendeta-pendeta sekarang, saya tidak bermaksud untuk mengkritik pendeta, tidak. Tapi karena kita dalam kelas, maka ini harus tahu pendeta-pendeta sekarang atau orang-orang yang sekarang ini memberikan firman, copot satu ayat, disampaikan ayat itu langsung. Jadi ini yang saya mau katakan adalah, kalau adik-adik diminta tolong untuk menyampaikan
untuk sharing firman, ya, jangan cuma kasih satu firman, satu atau dua. Paling tidak begini, baca dulu seluruh babnya diam-diam di rumah, baca dulu seluruh babnya diam-diam di rumah, ya, bahwa nanti mau dibacakan di depan kelompok teman-teman yang minta sharing itu baca 3-4 ayat tidak apa-apa. 3-4 ayat atau 2 ayat tidak apa-apa. Tapi adik-adik sudah tahu dulu konteks dari firman itu dalam satu bab itu. Dalam satu bab itu. Ada orang juga suka seperti pendekatannya tematis. Ya, memang ada kritik, ada diskusi bahwa sharing firman yang pendekatannya tematis itu bisa seperti begini. Pendekatan tematis begini. Kalau adik-adik itu ada satu kata dalam bahasa hovering itu seperti kita melayang-layang di atas permukaan bumi, atau ya dalam ketinggian tertentu kita melayang-melayang. Maka kita bisa melihat, oh sana ada danau. Oh di sini ada pohon kelapa. Oh di sebelah sana itu ada laut. Ya kita di dalam satu ketinggian kita melayang-melayang, hovering itu melihat bahwa oh di sana ada danau, di sini ada jalan, di sini ada perumahan. Kita mengatakan itu. Nah, ada pembawa firman yang suka begitu. Kutip sana, kutip sini, kutip sana, kutip sini, kutip sana. Akhirnya ya itu melayang-layang di Alkitab tapi tidak memberikan menyampaikan firman yang mendalam, yang benar-benar tepat dimaksudkan pada konteks bab itu. Jadi yang saya ingin katakan, jangan jadi seperti orang yang melayang, tetapi harus jadi seperti orang yang menyelam. Kalau kita menyelam itu kan dari atas kita hanya lihat air. Masuk lagi sedikit kita lihat begitu banyak karang-karang yang indah kan. Tapi begitu lagi kita masuk kita akan kelihatan, wah itu ada banyak tumbuh-tumbuhan kecil, tumbuh-tumbuhan jenis ini, tumbuh-tumbuhan jenis. Ternyata tumbuh-tumbuhan ini kelompoknya seperti ini, ternyata ada banyak ikan kecil, jenis ikan ini. Jadi ketahuan semua secara detail. Itu yang dimaksudkan dengan eksegesis, menafsir ayat Alkitab secara mendalam. Ya, walaupun yang kita sampaikan pada orang yang kita harus share tidak selalu detail, tidak harus selalu detail, tidak. Mungkin cuma ada beberapa poin yang kita pilih, tetapi paling tidak kita dengan ini saya menyadarkan bahwa kalau kita mau sharing firman, jangan begitu lihat firman, wah firman ini bagus kita ambil. Lalu tanpa membaca babnya. Jadi babnya itu harus dibaca. Babnya harus dibaca. Mungkin adik-adik ada mau share pernah seperti itu enggak? Saya kasih waktu 1-2 menit ya. Ada yang mau share soal seperti itu? Bahwa memang ya pernah terjadi, ambil satu ayat saja. Ada yang mau share pada saya? Bukan, saya Gambarnya tidak minta di-unshare share dulu, firman. Pak. Ya, supaya layarnya bisa kelihatan besar. Jangan dikecilin, tapi di-unshare aja. Di stop sharing. Iya, iya. Sudah? Belum, masih. Sudah saya stop. Sudah. Ya. Jadi itu adik-adik, ada yang mau suka berbagi pengalaman lah, supaya tidak bingung kalau saya katakan share. Sering diminta kelompok, tiba-tiba nyampaikan firman pendek, lalu mengambil ayat, tiba-tiba enggak. Tidak, saya sarankan, kalau adik-adik sudah dikasih jadwal, bacalah itu seluruh bab. Ya. Jadi misalnya contoh, coba buka Yesaya 55 lah. Sekarang coba baca Yesaya 55. Itu ada ayatnya sampai berapa belas terus. Sampai 19, 20, 21 terus.
Yesaya 55 ayat 1 ya, coba. Terus baca. Yesaya pasal 55 ayat yang pertama, perikop di atas seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Terus. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Terus. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengganggukan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Terus. 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Ya. Jadi sudah habis kan ayatnya? Masih, Pak. Terus. Tambah aja 5 ayat lagi ke belakang. Terus. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kuserukan kepadanya. Terus. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sampai di situ saja. Yang ingin saya katakan adalah, kalau kita membuka Yesaya 55 dan kita membaca dari 1 tadi sampai ayat 17 atau 18 tadi, itu kan ada ayat-ayat begitu indah, ya kan? Rancangan Tuhan yang sangat tinggi, carilah aku selama aku masih bisa ditemui. Kemudian ada lagi, sesungguhnya kamu akan pergi dan bukit-bukit akan bergembira. Kemudian ada juga pasal yang menyinggung mengenai bangsa Israel, mengenai Mazmur, mengenai Daud. Ya, itu ada kata yang juga ada di Mazmur Daud. Ya, yang tadi dibaca di ayat kedua, ketiga, keempat kalau tidak salah. Nah, ini yang saya mau katakan, kalau kita hanya cuplik satu kata, satu ayat dari situ. Katakanlah ada mungkin Daisy tertarik membaca ini. Sesungguhnya rancanganku adalah rancanganmu bukan rancanganku. Atau ada bisa dikatakan apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu mau menunjuk. Nah, kalau kita mengambil 2-3 ayat saja dan melakukan sharing tanpa mengetahui bagaimana kaitan pasal-pasal ini, lalu kita bisa membuat menyampaikan sesuatu yang keliru. Saya tinggal 2 menit ini. Nah, jadi adik-adik sekalian, yang ingin saya katakan, kalau
kita tahu bahwa Yesaya 55 itu, yaitu konteksnya ketika bangsa Israel di dalam pembuangan, dan Nabi Yesaya itu memberikan semangat kepada bangsa Israel supaya tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan itu yang akan menyelamatkanmu, Tuhan yang itu yang mempunyai rancangan mengenai kehidupanmu bangsa Israel, dan tetap bergantung kepada tangannya. Itu konteksnya sebenarnya, ya. Jadi adik-adik, saya berharap apa yang disampaikan pada hari ini cukup membuat semuanya menjadi jelas. Dan kalau ada pertanyaan, kembali saya katakan bahwa jangan ragu bertanya kepada saya. Ya, itu dari saya, Pastor. Oh, terima kasih Pak Jerry. Ya, kita akan tutup, adik-adik. Silakan salah satu berdoa. Dan ada waktu beberapa menit untuk mau ke restroom. Habis itu segera kembali ya. Silakan.